Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma anzala alaina al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, segenap tengku dan para abu di Gampong Ladang Tuha II, segenap pengasuh dayah di Aceh Barat Daya, Imum C Masjid An-Najah, Ketua BKM Masjid An-Najah, Majelis Adat Aceh. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Gampong Ladang Tuha II ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah, mobil khusus ada Bapak Kecil Ladang Tuha II, Bapak Mukhlis SHI, Bapak Kapospol Lembah Sabil, segenap kepala dusun se-Ladang Tuha II, tim perjalanan komunitas Riau Indonesia Mengaji, ada Bang Hendri, Bang Hadi dan kawan-kawan, MZ Center Official Jakarta, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa duduk dan berkumpul di halaman Masjid An-Najah malam hari ini dalam rangka pertama menyambut kelahirannya baginda Rasulullah SAW, sekaligus pengumpulan para pewakaf Al-Quran. Bapak Ibu, kenapa kami lakukan ini? Kami mengumpulkan para pewakaf Al-Quran. Kami mempunyai misi untuk mencetak 1 juta mushaf Al-Quran, membagikan serta menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Islamnya di Indonesia ini. Kok mau kami lakukan ini? Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan orang tua, kami tinggalkan kampung halaman, masuk dari satu desa pindah ke desa lain, pindah ke kota yang lain. Bahkan kami silaturahmi dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Memang sangat kita rasakan bersama bahwa akhir-akhir ini negara tercinta kita Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Banyak dari kita umat Islam yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan rumah belaka. Dan maaf, saya minta maaf, banyak dari kita yang hanya menjadikan Al-Quran ini sebatas mahar pernikahan saja. Betul apa betul? Ayo, coba kita lihat Pak, kalau saudara-saudara kita sedang nikah, saat ijab kabul itu fase sekali Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai pernikahan, Pak, Al-Qurannya ditaruh tempat yang paling tinggi. Diambil saja susah lagi tuh Al-Quran, Pak. Kapan Al-Quran bisa turun? Menjelang Ramadan.
Betul? Sayang, sebentar ya. Nggak apa-apa, kamu mau main kan? Kalau mau main nggak apa-apa, di samping aja sayang, jangan di depan sini. Maaf Bu, Pak, susah ngomong kalau ada saingan soalnya kok. Ntar saya teriak, dia teriak lagi ngobrol sama temennya. Makanya dengan kerendahan hati, malam hari ini kami ingin mengajak masyarakat di Kampung Ladang Tuha 2 ini mau ikut berpartisipasi dalam rangka wakaf Al-Quran, insya Allah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita masyarakat Aceh Barat Daya ini mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selain bisa memberi contoh, beliau pun menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ayo kita sholawat dulu ya, biar adik-adiknya juga tenang. Mau? Kita sholawat dulu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir ya Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ya wasi da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa sih yang bisa kita contoh dari kehidupan baginda Nabi? Pertama, baginda Nabi dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang sangat kita rasakan bahwa akhir-akhir ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Lentur, bahkan luntur. Bahkan ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, apa sih yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang ini belum dijawab sama Allah? Padahal kalau sholat kami di Ladang Tuha 2 ini usahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 kami titipkan setiap Jumat di An-Najah. Sama yatim walaupun sama-sama satu kampung, kami ikut santunan yatim.
Sama Al-Quran walaupun cuma malam Jumat saja, itu pun surah Yasin, kami masih baca itu Al-Quran. Begitu banyak imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa kok kami merasa doa-doa kami ini belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, itu dikarenakan hati kita di ladang Tuhan dua ini sudah pada mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah? Apa yang menyebabkan hati kita mati? Beliau mengajarkan dalam kitab Nasaihul Ibad apa? Pertama, yang menyebabkan hati kita mati itu araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita di ladang Tuhan dua nih Pak, Bu, terlalu kenal sama Allah. Kita ini terlalu kenal Pak sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ini yang menyebabkan hati kita mati, sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Ya, adik-adik, nggak apa-apa, pindah aja silahkan saya. Iya, pintar, soleh ya nak ya. Iya. Ayo yang lain masih pada mau bercanda nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, makasih sayang. Soleh ya nak ya. Amin. Baik. Sampai mana saya barusan? Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan doa kita kepada Allah tidak dijawab. Ini yang menyebabkan tingkat keimanan kita sama Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur. Baginda Nabi mengajarkan mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Betul? Ini sekarang ini saya minta maaf Pak. Banyak dari kita Pak, Bu, yang baru ingat kepada Allah saat kepala kita sudah terbentur tembok Pak. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, baru ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Banyak dari kita Bu, yang baru ingat sama Allah ketika sedang punya masalah. Coba kita tengok Pak, kawan-kawan kita kalau lagi ada masalah Pak, Masya Allah, zikir nggak berhenti-berhenti Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang ke An-Najah, sama Tengku sama Abu langsung gak akrab. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke An-Najah bisa lupa lagi Pak. Ya, ini loh kita. Tapi ini saya cerita orang-orang Jakarta, Masjid An-Najah di Jakarta ini Cik. Bukan di ladang Tuhan. Di Jakarta begitu, ingat sama Allah ketika sedang punya masalah. Tapi di Jakarta Pak, ya. Kalau di sini sih insya Allah sama Pak. Ini loh kita Pak. Makanya maaf sekali, maaf, saya minta maaf. Sekarang ini Bapak Ibu, ya. Sekarang ini Bapak Ibu, insya Allah kita di Aceh Barat Daya ini yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, nggak bakal ada lagi insya Allah di kampung kita. Amin. Nyembah pohon besar, insya Allah dan nggak ada Pak. Betul? Ya memang pohonnya udah habis. Nyembah berhala, insya Allah nggak akan kita temuin di sini. Betul? Tapi justru yang kita sering terkena sekarang ini di ladang Tuhan ini Pak, syirik khufi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar-samar. Kelihatannya tidak syirik tapi mengandung nilai kesyirikan di dalamnya.
Contoh, kita lebih percaya sekarang sama batu yang bertuah. Itu syirik khufi itu. Syirik yang samar-samar. Saya nih semenjak pakai cincin ini, nah cincin kita jadiin asbab, Pak. Saya semenjak pakai cincin ini, jangan orang perawan, nenek-nenek lihat saya lemas. Cincin dijadiin sebab. Saya semenjak miara ikan arwana ini, Syauki, rezeki nggak putus-putus loh. Oh, ikan kita jadiin sebab, Pak. Banyak dari kita yang tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Makanya baginda Nabi mengingatkan dalam hadis, beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, kata baginda Nabi, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita. Quran hanya dikenal sebatas tulisan, Pak. Dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah, Pak. Ayo, malam hari ini di peringatan Nabi dan wakaf Al-Quran, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hadis baginda Nabi ini. Masya Allah, Bapak Ibu, bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Bu, masjid-masjid yang ada di ladang Tuhan ini bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Surau dan musola yang ada di dusun kita bagus-bagus atau tidak? Oh, beberapa dusun, beberapa surau pakai AC sekarang, bahkan saya pernah lihat. Betul? Alhamdulillah. Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada saat ini, Bapak Ibu. Tidak ubahnya, Pak, laksana sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di ladang Tuha dua nih rata-rata sudah 50 tahun ke atas. Sudah antik. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggiran kota. Betul apa betul? Makanya saya bangga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita punya Masjid An-Najah nih, masih dalam tahap pembangunan, tapi fisiknya ini sudah kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Masjid kita ini bagus, besar, alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga selalu jalan, betul? Ada TPQ buat anak-anak, ada majelis taklim ibu-ibu, ada pengajian buat bapak-bapak, betul? Alhamdulillah. Sholat berjamaah juga kata Pak Kecil, alhamdulillah Syauki An-Najah untuk sholat berjamaah selalu penuh, terutama subuh. Subuh saya sering lewat sini loh, Pak. Kalau udah subuh An-Najah ini penuh sampai keluar, Pak. Nggak ada yang masuk, keluar semua. Padahal dalam Al-Quran sendiri Allah memerintahkan untuk memakmurkan masjid. Bapak Ibu, baginda Nabi mengajarkan umat Islam dengan masjid itu nggak boleh terpisah. Umat Islam dengan masjid harus seperti ikan sama air. Ayo coba saya tanya, ada nggak ikan yang berpisah sama air? Ada. Ikan mau mati. Loh, kalau kita di ladang Tuha ini, Pak, sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati, Pak. Ketika kita masyarakat Islam di ladang Tuha ini jiwanya sudah mati, maaf Pak,
jadilah kita bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba tengok Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjidlah Rasulullah menghidupkan sholat berjamaah. Di masjid pula lah Rasulullah mengajar. Di masjid pula lah Rasulullah berpolitik. Bahkan di dalam masjid pula Rasulullah mengatur strategi militer dalam berperang. Tapi kenapa kita sekarang ini di Aceh hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah saja? Kalau sudah lepas ibadah, Pak, masjid-masjid kita nggak ubahnya layaknya sebuah kuburan, Pak, sebuah makam. Udah tidak ada lagi kelihatan kehidupan masyarakat di dalam masjid saat ini, Pak. Ini kan terjadi saat ini, betul? Kita lebih sering sekali kita bicara, apalagi urusan kayak begini akhir zaman. Sauki, ngapain pakai bicara politik di dalam masjid? Masjid itu bersih dari politik, politik kotor. Jangan salahkan politiknya, jangan salahkan Islamnya, Pak. Salahkan personalnya. Kalau umat Islam, justru umat Islamnya harus peduli, Pak. Ibnu Qayyim mengeluarkan kitab apa? Mengeluarkan kitab Siyasatul Islamiyah, cara berpolitik secara Islam. Loh, kalau kita umat Islam di Aceh ini sudah tidak mau peduli dengan politik, Pak. Makanya jangan salahkan, politik di Indonesia ini yang pegang cuma dua, Pak. Apa? Orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di sekitaran kita. Kenapa? Karena kita umat Islam ini sengaja, Pak. Kita dikasih ibadah bebas, Pak. Tapi ketika berpolitik kita buru-buru ditekan. Berasa apa tidak? Berasa apa tidak sekarang? Kita muslim menang secara hitungan, tapi kalah secara kuantitas, secara kualitas. Ayo kita hidupkan, makmurkan masjid-masjid kita, Pak. Jangan sampai hadis baginda Nabi terjadi lebih cepat di Aceh tercinta kita ini, Pak. Tuh, masjid-masjid bagus, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Pertama kali kami masuk Aceh, Bapak Ibu, itu kurang lebih tahun 92-an. Saat itu saya diajak sama orang tua saya di Munci, Al-Walid Rahmatul Abror Kiai Haji Zainuddin MZ. Saat itu saya juga masih SD saat itu. Saya perhatikan, saya senang sekali saat itu masuk Aceh, Pak. Kenapa? Saya lihat saat itu Aceh terasa sekali Islamnya ini besar. Enggak salah, tahun 92 Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Kenapa? Sebelum maghrib banyak anak-anak kecil tuh berlari-lari dengan gembira masuk ke dalam masjid, menuju masjid. Tingkahnya pun, rupanya pun macam-macam. Ada yang mau jadi Superman, sarung diikat di leher, lari jalan tangan ke atas, terbang nggak mana-mana. Cuman tingkahnya penuh keceriaan saat itu. Lepas sholat maghrib berjamaah, masjid-masjid kita ramai yang membaca Al-Quran secara langsung, Pak. Sebelah sini masjid lagi membaca Al-Baqarah, sebelah sana lagi baca Yasin, sebelah sana juga lagi membaca Al-Kahfi. Tuh banyak masjid-masjid kita ramai, udara Aceh dengan suara pengajian, Pak. Anak-anak muda lagi pengajian fikih. Orang-orang tua lagi ngafalin sifat 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul li awadisi. Ramai Islam, besar Islam saat itu, Pak. Tapi 2022 ini kami masuk lagi ke Aceh. Allahu Akbar. Yang tersisa sekarang menjelang azan, memang ada suara orang ngaji, tapi lewat handphone atau lewat flash disk. Kemana masyarakat Islam kita sekarang, Pak? Makanya jangan salahkan, Islam hanya dikenal sebatas cerita, Pak. Saat ini banyak kita umat Islam, saya bilang tadi, kita menang secara jumlah, tapi kalah kita secara kualitas. Masjid-masjid kita saat ini yang mengaji itu rata-rata dari handphone. Nggak ada lagi masyarakat yang masuk ke dalam masjid untuk menghidupkan masjid.
Dan hebatnya apa? Bu, kan sangat terasa ya. Nih saya pengen tanya nih ibu-ibu saya nih. Bu, kan sangat terasa ya bahwa memang di 2022 ini kita umat Islam di Indonesia itu sedang berpacu dalam agama. Melodi. Orang lagi ngomongin agama dari tadi, melodi lagi. Dasar tukang nonton TV. Ini sangat kita rasakan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang sedang berpacu dalam agama, bersaingan dalam berbagai macam agama. Tapi sayangnya kita umat Islam yang notabene-nya mayoritas penduduk Islam Indonesia baik beragama Islam, tapi soal perjalanan Islam makin lama makin mengalami kemunduran. Dan hebatnya apa kita umat Islam? Kita bukan ngobatin diri kita sendiri umat Islam, tapi justru kita mencari kambing hitam, Pak, dengan atas nama agama saudara-saudara kita di luar Islam. Ya kalaupun itu ada, sedikitlah kemungkinan besar mereka berani nyerang terang-terangan, Pak. Tapi seharusnya yang lebih kita koreksi, Pak, untuk Islam bisa jaya nih 3, Pak. Ini penyakit kita nih 3 nih. Apa yang membuat Islam mundur belakangan ini, Pak? Pertama, disebabkan oleh diamnya orang-orang alim di sekitaran kita, Pak. Ini yang membuat Islam mundur. Kenapa? Akibat orang alim sekarang banyak yang berdiam diri, maka jangan salahkan, maksiat saat ini sudah mulai merajalela di tengah-tengah kita. Betul apa betul? Padahal Pak, baginda Nabi mengajarkan qawamud dunya li arba'atin asya. Mau naik ya dunia dalam Islam ini, Islam dalam dunia ini disebabkan oleh 4 perkara. Apa? Pertama, alimul ulama, kealimannya para ulama-ulama. Soki, apakah ulama itu harus dari sisi agama saja? Tidak, Pak. Ulama dalam berbagai macam sisi, Pak. Kan balighuni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Yang di bidang pemerintahan, kalau berdakwah, itu masuk kategori ulama. Yang dalam polisi, kalau memang konsekuen untuk membangun agama, itu bagian dari ulama. Jadi ulama bukan cuma yang ceramah-ceramah begini, Pak, ngisi pengajian. Bukan. Apapun konteksnya, selama mengedepankan Islam, itulah bagian dari ulama. Ya, apapun konteksnya. Sekarang ini, kita lebih bangga dengan jabatan kita daripada agama kita. Kalau dulu kita bangga dengan agama kita daripada jabatan kita, ya saya sih memang kepala desa, saya memang kecil, Soki. Tapi kan saya Islam. Saya polisi, tapi saya Islam. Saya pengusaha, tapi saya Islam. Saya teknokrat, tapi saya Islam. Islamnya yang dibanggakan. Kalau sekarang, iya sih, saya memang Islam, tapi kan saya pengusaha. Iya sih, saya Islam, tapi kan saya jaksa. Ini loh kita. Sudah tidak ada lagi hero-nya. Kenapa? Akibat diamnya orang-orang alim di antara kita, Pak. Padahal, maaf, saya minta maaf Bapak Ibu. Umat dengan ulama, ulama dengan umat, itu laksana hutan sama macan, Pak. Ayo kita tengok. Kalau di hutan kita, Pak, masih banyak macannya, saya yakin kita nggak akan berani nebang pohon sembarangan. Betul apa betul?
ketika masyarakat di tengah-tengahnya masih ada ulama-ulama yang berani amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin aliran-aliran aneh ini nggak akan bisa masuk ke kampung kita. Tapi kita lihat sekarang, Pak, aliran-aliran aneh udah mulai banyak yang masuk ke kita, Pak. Ada yang namanya GAM, Gerakan Anti Maulid. Betul? Ada yang namanya GAT, Gerakan Anti Tahlil. Ada yang berani berkata mengirimkan Fatihah kepada ruh, pahalanya nggak akan sampai. Ini apa coba? Padahal di ladang tua ini, padahal di Aceh Barat Daya ini masih banyak para abu, masih banyak para tengku, masih banyak para ulama-ulama. Tapi kenapa aliran-aliran aneh itu? Karena macan sekarang sudah tidak mau jaga hutan, Pak. Macan harus jaga hutan. Setuju? Setuju? Tapi jangan lupa, hutan pun harus tahu kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja yang disuruh jaga hutan, Pak. Hutannya pelit, lemes, macannya suruh jaga. Ya, ini kita sama ulama, maaf Pak, Bu, maaf sekali, kita sama abu, sama tengku, dan terutama laki-laki nih. Kita lebih menghargai seekor burung beo daripada ulama, Pak. Ini kan terjadi saat ini. Makanya jangan heran, kita lebih menghargai seekor burung beo daripada ulama. Burung beo, tahu burung beo kan? Tahu apa tidak Bapak burung beo? Yang bisa ngomong? Nah, burung beo yang bisa bilang assalamualaikum saja, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. 4 juta berani kita bayar, Pak. Beo, assalamualaikum, 4 juta, Pak. Fasih tidak, mengerti tidak, 4 juta kita keluarin duit. Ulama-ulama kita, assalamualaikum fasih. Baca kitabnya luar biasa dahsyat. Menerangkan kitabnya juga luas ilmunya. Keluar dari An-Najah 150.000. Udah gitu keluar masjid sendalnya hilang lagi. Ini kita nih, Pak. Kita masih merasa bahwa ilmunya ulama-ulama kita di sini tuh keikhlasan. Kita sering lupa keikhlasannya para abu dan para tengku itu cuma milik beliau sama Allah. Kita sama ulama, kita sama abu, kita sama tengku tetap jasa, Pak. Nggak bisa kita patokan sebagai ulama, sebagai apa namanya? Kita patokan sebagai ikhlas. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ingat, Allah ketika hendak mengambil satu ilmu di dunia ini bukan langsung dicabut ilmunya, Pak. Bagaimana caranya? Bimautil alim. Tuh Allah cara mencabut ilmu, Pak. Dengan meninggalnya para orang alim di antara kita, para abu di antara kita sudah banyak yang meninggal. Kita ini lebih perlu abu, lebih perlu tengku di saat beliau sehat. Sakitnya kita ladang Tuhan nggak ada yang mau tahu. Kita perlu abu, kita perlu tengku di saat beliau senang. Susahnya kita nggak mau peduli. Berapa banyak dari kita yang ngaku sebagai murid abu, yang ngaku sebagai murid tengku, tapi ketika kita masuk ke dalam rumahnya, kita mampir ke dalam dapurnya, tengoklah berasnya masih ada apa tidak. Kalau bukan kita umat yang memerhatikan ulama-ulama kita, mau siapa lagi yang memerhatikan beliau, Pak? Allah ketika mengambil satu ilmu, bukan langsung diambil ilmu itu, tapi dimatikannya para ulama. Ketika ulama-ulama sudah meninggal dunia, maka yang terjadi apa? Sekumpulan orang-orang bodoh yang ada di masyarakat. Dan ketika kumpulan orang bodoh itu menuntut untuk menjadikan satu pemimpin dari golongan mereka, apa kata baginda Nabi dalam hadis? Fantazirus sa'ah. Tunggulah kehancuran yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Ini loh. Ayo dalam peringatan Maulid ini, bukankah baginda Nabi sendiri yang mengajarkan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya? Ulama itu pewaris ilmu para nabi, Pak. Ya. Memang sekarang ulama banyak, cuma saya ingin berpesan,
carilah ulama-ulama di Aceh Barat Daya ini yang sanad keguruannya mutawatir. Ini penting nih Pak. Oke, ngapain sih kita harus belajar lagi ke Dayak? Ngapain kita harus datang-datang ikut majelis taklim? Capek tahu. Kami sudah seharian di ladang. Kami sudah seharian ini di luar. Malam masa kami harus ikut. Terus kenapa? Sekarang ini zaman sudah maju, Sofi. Sekarang ada teknologi yang bernama internet. Betul. Jadi buat apa kita harus datang lagi ke masjid? Kita harus bertemu dengan ulama, ngaji sama ulama. Bapak Ibu, begini. Belajar dari internet itu bagus dan silakan. Selama kita punya guru, Pak. Kok begitu, Sofi? Berarti internet jelek? Saya nggak bilang jelek. Internet, Pak, itu ibarat pisau. Bapak Ibu tahu pisau kan? Nah, pisau itu tergantung tangan siapa yang memegang. Maaf, kalau pisau yang megang Pak Kecil atau Imum Cik kita, paling berat leher ayam yang terpotong. Tapi kalau pisau itu yang pegang preman pasar, jangankan cuma leher ayam, leher temannya sendiri bisa digorok. Nah, internet begitu, Pak. Teknologi begitu. Internet bagus selama kita punya sanad keguruan yang mutawatir. Kenapa? Internet mempercepat pencarian. Ya tadi saya sebelum berangkat ke sini, saya buka dulu internet. Materi maulid malam hari ini soal apa? Oh iya, tentang ini. Ayatnya ini, hadisnya ini, makolanya ini, jalurnya ke sini. Ini yang saya pernah belajar, ini yang saya pernah belajar, ini yang nggak pernah saya belajar. Internet mempercepat. Tapi ketika internet kita tidak punya guru, apapun yang kita baca dari internet yang tidak kita pahamin, insya Allah akan kita telan mentah-mentah. Betul? Iya kalau benar. Kalau salah, iya kalau sendiri. Udah salah, ngajak lagi kesalahan kepada orang banyak. Ini yang dalam hadis Nabi disebut dolu, fadolu, sesat, bahkan bisa menyesatkan, Pak. Tuh, yang pertama. Jadi mumpung saya yang berpesan, khusus untuk diri saya pribadi, mumpunglah kita masih banyak orang alim di tengah-tengah kita. Ayo benar-benar kita orangi beliau, baik dalam ilmu agama maupun Al-Quran. Sanad keguruannya wajib mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sanad keguruan itu seperti apa, Syauki? Memang kamu punya sanad guru, Syauki? Alhamdulillah, Pak. Sanad guru saya bisa saya pertanggungjawabkan, Pak. Saya Muhammad Syauki, dari sekian banyak guru-guru saya mengambil dua sanad yang paling mulia. Pertama dari Rahmatul Abror, orang tua sekaligus guru saya Kiai Zainuddin MZ. Yang kedua dari Rahmatul Abror Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. Kiai Zainuddin ngajinya dari mana, Syauki? Dari sekian banyak guru-gurunya Kiai Zainuddin MZ, saya ngambil dua sanad mulia. Pertama dari Mu'alim Syafi'i Hazami, yang kedua, iya sayang, sebentar lagi ya nak ya, duduk aja dulu nak. Jangan lari-lari. Adik-adik saya, Abi minta tolong kalau lewat depannya nggak usah lari-lari, nanti jatuh. Ya baik. Sampai mana saya barusan? Sanad guru Kiai Zainuddin MZ. Pertama dari Mu'alim Syafi'i Hazami, yang kedua dari Rahmatul Abror Kiai Haji Idam Khalid. Kiai Haji Idam Khalid ngajinya dari mana, Syauki? Dari sekian banyak guru-gurunya Kiai Haji Idam Khalid, termasuk kawan seperjalanannya Kiai Haji Wahid Hashim. Saya bertemu di Mbah Hashim Asy'ari Tebu Ireng, pendiri NU. Mbah Hashim ngajinya dari mana, Syauki? Dari sekian banyak guru-gurunya Mbah Hashim Asy'ari, termasuk kawan seperjalanan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya bertemu di Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Syekhona Khalil ngajinya dari mana, Syauki? Terus sampai bertemu di 4 mazhab fikih utama, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Saya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya dari mana, Syauki? 2 sanad mulia. Kalau enggak dari Imam Malik, dari Imam Waqi.
Dua generasi dari Imam Malik sudah bertemu di tabi'in. Tabi'in ngajinya dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril langsung dari Allah Subhanahu. Sanad keguruannya mutawatir. Nggak bisa kita belajar, kamu begini salah sholatnya, sholat yang benar begini. Kata siapa? Kata Mbah Google. Saya dikasih tahu sama Ustadz. Ustadz siapa? Ustazah YouTube. Makanya sekarang Pak, ketika orang belajar dari internet, orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak tahu banyak Pak. Banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Maka ketika banyak tahu tidak tahu banyak, perbedaanlah yang kita perbesar. Ini yang terjadi saat ini. Perbedaan yang kita jadikan perbesar. Padahal ketika bertemu dengan perbedaan, cukup kembalikan kepada Al-Quran. Apa Al-Quran mengajarkan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi yang senang maulid bagus, terusin. Nabi senang. Yang nggak senang maulid, diem-diem aja. Nggak usah pakai ngata-ngatain orang maulid nanti masuk neraka. Yang main judi online masih banyak, kenapa yang maulid mesti dilarang-larang? Betul? Ayo dalam berdakwah kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kalau kita memang dari awalnya kita tahu diajarin sama guru dan orang tua kita, sholat subuh tidak pakai kunut, tapi ketika datang sholat subuh di masjid pakai kunut, tolong hormatin, angkat tangannya, ikut aminin doanya. Betul? Yang biasa sholat pakai kunut, tahu-tahu sholat subuh di masjid yang tidak pakai kunut, nggak usah marah-marah, ikutin saja imamnya. Jadi Soki, yang pakai kunut bagus, yang tidak pakai kunut bagus. Kalau dua-duanya bagus, yang salah yang mana Soki? Yang salah yang tidak sholat subuh. Kan segitu simpelnya Pak. Betul? Ayo sama-sama umat Islam saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama umat Islam saling gasak, gesek, gosok. Kita diajarkan oleh baginda Nabi apa? Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim satu dengan Muslim lain adalah bersaudara. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita saat ini, selama agamanya sama, itulah saudara kita. Setuju? Ayo, tuh yang pertama, diamnya orang-orang alim, dan itu mulai terjadi saat ini. Beliau sering lupa bahwa yang diperintahkan sama Allah selain amar ma'ruf nahi munkar. Banyak dari kita yang bisa berdiri ketika amar ma'ruf Pak. Tapi banyak juga yang dari kita ketika berurusan dengan nahi munkar maju mundur, macam Syahrini Pak. Tuh, yang pertama, diamnya orang-orang alim di antara kita. Itu yang menyebabkan Islam mundur saat ini Pak. Yang kedua, apa yang menyebabkan Islam mundur ini Soki? Yang kedua, fanatisme organisasi. Ini yang buat kita mundur. Ini yang buat kita mundur. Kita merasa organisasi kita lah yang paling benar. Sehingga itu merupakan tiket kita untuk menyalahkan amalia-amalia orang di luar organisasi kita. Perbedaan yang kita perbesar. Saya nggak mau datang malam hari ini di Masjid An-Najah. Emang kenapa? Maulid Nabi kan? Iya, saya cinta sama Maulid Nabi. Tapi yang ceramah bukan orang Sauki. Memang salah apa Sauki? Sauki bukan orang Aceh. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita harus bijaksana di sini. Biar keluar. Memangnya Nabi lahir dari Takengon? Nggak boleh kita fanatisme Pak. Kita harus bijaksana di sini. Biar keluar dari pantat ayam, selamat telur, ambil. Betul? Biar keluar dari pantat ulama, kalau kuning, lari.
Jangan melihat siapa yang ngeluarin, Pak. Lihat apa yang dikeluarin. Nih, maaf Bu, maaf Pak, maaf. Malam hari ini, saya bisa datang ke Masjid An-Najah di Ladang 22 ini, Pak. Saya tidak merasa sebagai tamu loh, Pak. Saya malam hari ini datang di Ladang 22 ini, saya cuma merasa saya seorang keluarga yang datang dan bicara di hadapan keluarga saya sendiri. Perkara saya lahir di Jakarta itu cuma kebetulan, Pak. Bu, saya nggak pernah mesen kok. Kalau saya boleh mesen, saya minta lahir di Ladang Tuhan 2 ini, Pak. Bu, kenapa saya bicara ini? Ini yang saya pengen ajak. Hal-hal yang tidak kita pesan, kan seharusnya nggak perlu kita ributin, Pak. Betul? Kita lahir dari suku apa, kita mesen apa tidak? Jangan pernah ribut soal suku, Pak. Warna kulit model begini kita pesan apa tidak? Jangan pernah sibuk soal warna kulit. Potongan model begini kita pesan apa tidak? Jangan pernah menghina orang, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang suka melihat hidung orang lucu dibaca. Hidung orang lucu ya, hidung orang dibaca. Memangnya dia boleh mesen? Hal yang tidak dipesan nggak usah kita ributkan. Yang terpenting adalah kata baginda Nabi mengajarkan apa? Ayyuhal muslim kun kalyadain. Kalian orang-orang Islam, jadilah kalian seperti dua tangan ini. Ini dua tangan ini, Pak, biar beda tapi tetap akur, Pak. Akur sekalipun beda, betul apa betul? Nih, dua tangan nih, kanan sama kiri. Ini maaf Pak, maaf. Pak polisi kita itu kelihatan gagah saat baris berbaris. Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama yang kompak. Betul? Kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri nggak usah disuruh. Dia mundur aja ke belakang. Begitu tangan kiri yang maju ke depan, yang kanan nggak marah-marah. Dia mundur ke belakang. Makanya barisnya gagah tuh. Iya kan? Coba kalau dua-duanya nggak ada yang mau ngalah tangan. Jadi robot kita, Pak. Betul ya Pak Kapolres ya? Betul, dua tangan kerjasama yang kompak. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul? Tanda tangan kanan, salaman tangan kanan, makan menggunakan tangan kanan, hitung duit pakai tangan kanan. Apa tangan kiri pernah protes? Enggak. Ini tangan kiri sadar posisi, Pak. Kata tangan kiri memang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan aja yang saya lakukan. Betul? Tapi tengok Bu. Karena tangan kanan sayang kepada tangan kiri, apa kata tangan kiri? Sabar aja kiri. Biarpun yang pegang uang saya, nanti saya beliin jam tangan yang pakai kamu. Tuh, beda tapi akur. Akur meskipun beda. Apa yang bisa kita sombongkan di dunia ini, Pak? Oh, dalam Al-Quran saja sudah jelas. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua kita hanya kefanaan belaka, dan yang abadi nanti cuma kita manusia, Pak. Maaf. Kita manusia adalah zon politikan, makhluk yang memerlukan makhluk lain dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Sombong kita, Pak. Yang kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia kita bakal jalan ngubur sendiri?
Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul? Nih, Pak, Bu, malam hari ini saya bisa enak ceramah di hadapan Bapak Ibu nih. Kok bisa? Karena ada yang dengerin, Pak. Bapak Ibu duduk tenang madep sini. Kok mau? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul apa betul? Betapapun hebat saya ceramah, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin nggak ada. Hebat apa enggak? Paling kata Pak Polisi itu saya udah lama begitu sendirian. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Bu, atau sebaliknya Bang, Bapak Ibu duduk tenang menghadap ke sini, 2 jam lamanya. Di sini nggak ada apa-apa. Itu lebih serem. Semasjid kesurupan, Pak. Sayang, jangan dimarahin, Bang. Jangan dimarahin, jadi. Memang tugas mereka lagi main. Iya. Hati-hati, jangan bercanda. Makasih. Ayo sama-sama kita umat Islam. Soal perbedaan, kalau kita mau perbesar sampai kiamat tidak akan pernah ada habisnya, Pak. Baginda Nabi mengajarkan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umatku ini merupakan rahmah, selamat tidak untuk berpecah belah. Setuju? Tuh yang kedua. Fanatisme agama wajib. Tapi kalau fanatisme organisasi nanti dulu. Setuju? Tuh, tapi itulah yang kedua yang bikin Islam mundur di Indonesia. Fanatisme organisasi. Yang ketiga terakhir, apa yang membuat Islam mundur nih? Yang membuat Islam mundur adalah semakin banyaknya orang munafik dalam diri kita, Pak. Ini yang membuat Islam mundur. Kita sering lupa. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ini kan pemimpin, Pak. Dan yang namanya pemimpin, Pak Kecil memimpin di wilayah desa, Pak Kadus memimpin di wilayah dusun, bapak-bapak memimpin anak dan istri, ibu memimpin anak-anak dan menjadikan generasi muda soleh dan soleha. Betul? Semua kita pemimpin, Pak. Dan yang namanya seorang pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadirul Jalil tentang apa yang sudah dipimpinnya. Bapak Ibu, maaf. Bagaimana Syuki? Kita tahu barometer tentang orang munafik itu sendiri. Oh, mudah. Ingin tahu diri kita munafik atau tidak, Pak? Silahkan jawab 3 pertanyaan ini. Apa? Pertama, di mana posisi kita ketika agama Allah lagi dihina? Yang kedua, di mana posisi kita ketika baginda Rasul sedang dicari-cari kesalahannya? Di mana posisi kita ketika baginda Nabi sedang dilecehkan? Dan yang ketiga, tanyalah sama diri kita, di mana posisi-posisi kita ketika ulama-ulama kita yang berani amar ma'ruf nahi munkar, mereka dicari-cari kesalahannya, Pak. Kita sering lupa ayat yang sering kali kita baca, kita cuma baca saja tapi tidak pernah menghayati ayat ini. Al-Quran ayatnya sering kita baca apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saat itu mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di Aceh Barat Daya ini, Pak. Kemana kita hendak berlari? Ketika nanti masing-masing kita akan ditanya di hadapan Allah di yaumil hisab. Kalian umat Islam, di mana posisi kalian ketika kalian tahu agamaku kemarin di dunia lagi dihina-hina? Kalian yang ngaku-ngaku sebagai pecinta kekasihku Muhammad, tapi ketika kekasihku Muhammad sedang dilecehkan, kemana kalian saat itu? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai muslim sejati,
Di mana posisi kalian ketika kalian tahu ulama-ulamaku yang amar ma'ruf nahi munkar sedang dicari-cari kesalahannya? Kemana kita hendak berlari saat itu? Kalau saat ini kita ditanya seperti itu, kita masih bisa berdalih. Tapi ketika nanti di hadapan Allah kita ditanya seperti itu, hendak kemana kita berlari? Ya Bu? Bu? Nih semua nih yang hadir nih. Ya semua nih. Nih calon-calon jenazah loh. Loh. Pak, ini bapak-bapak saya di kanan ya. Bakal mati enggak? Mati. Ibu-ibu nih. Mati enggak? Mati. Soki ngomongnya kasar bener sih. Mati apa meninggal? Ibu-ibu jarang ngaji rupanya ya. Ayo kita baca sama-sama, mau? Inna sholati wa nu wa ma stop. Mati apa meninggal? Ya sudah, jangan protes. Nggak ada pak waktu sholat tuh wa ma meninggal. Bapak Ibu semua kita ini cuma sebatas perantau pak di bumi Allah ini pak. Semua kita. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengingatkan apa? Hidup kita saat di dunia ini sesungguhnya tidak pernah lebih dari 3 hari. Allahu Akbar. Berapapun umur kita saat ini, hidup kita di dunia ini Pak tidak lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Tuh. Betul kan? Bapak Ibu, hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betapapun kita ingin mengulang masa lalu. Pak, ya bapaknya lemes. Udah ngopi belum Pak? Kok lemes sih? Pak, mungkin saja, ini mungkin saja, maaf saya minta maaf. Siapa yang bisa mengalahkan bapak-bapak saya 10-20 tahun lalu saat untuk berjalan kaki? Kita masih muda saat itu, mampu kilometer kita tempuh sejak sekali jalan kaki, betul? Tapi tengoklah saat ini Pak, jangankan jalan kaki berjauh kilometer Pak, berdiri hendak sholat berjamaah saja kadang kaki sudah gemetar. Masa lalu tinggal sebatas kenangan belaka dan gak akan bisa kita ulang kembali. Bu, mungkin 20-30 tahun yang silam, laki-laki mana yang tidak kelepek-kelepek melihat ibu tersenyum? Betul? Iya, walaupun sekarang juga kelepek-kelepek juga, Pak. Mati langsung. Kelepek-kelepek mati. Loh, ini maaf nih, maaf. Ini kan kaum perempuan yang paling sering ngaca bercermin di rumah ya. Baik, saya tanya, apa yang terjadi perubahan dalam wajah kita saat bercermin, Bu? Allahu Akbar. Senyum ibu yang 20-30 tahun lalu bikin laki-laki terpesona, saat ini satu demi satu mulai permisi giginya. Betul? Rambut yang tadinya hitam lembat terurai, saat ini satu demi satu mulai memutih. Iya kan? Kulit yang tadinya merona indah berseri, sekarang sudah susah mulai diatur. Udah mulai susah diatur kan? Yang ditarik kanan, kiri naik. Yang ditarik kiri, jidat turun. Susah diatur kulit kita, Bu. Apa yang mau kita banggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal kenangan dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Hari esok, Allahu Akbar. Hari esok sesuatu yang misteri, Pak. Dan kita nggak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi.
Iya kan? Jangan mengomentari esok pagi, kelamaan Pak. Kalau ada bapak ibu yang berani menjamin dirinya 2 jam ke depan masih hidup, coba angkat tangan. Ada yang berani menjamin? 2 jam ke depan, 1 jam ke depan masih hidup, ada yang berani jamin? Lalu kenapa mesti nunggu mentari esok pagi? Lawang 2 jam saja kita nggak bisa menjamin diri kita masih ada atau tidak. Maka yang diajarkan baginda Nabi apa? Yang diajarkan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri apa? Hari ini yang paling baik. Mumpung ruh belum berpisah dari jasad. Mumpung ladang amal masih bisa banyak yang kita tanam. Mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita nanti. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita lebih sering berpikir bagaimana cara hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Betul? Hidup enak memang perlu Pak, tapi mati nikmat itu jauh lebih penting. Makanya saya sering bilang, bersyukur kita di ladang tua 2 ini Pak, malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Benar-benar ini. Kalau malaikat Israel cabut nyawa pakai abjad, mungkin kita lebih siap nunggunya Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, lalu E, terus F. Saya S. Masih lama. Abah saya Z Pak. Berangkat duluan nyatanya. Dan ingat Bapak Ibu, malaikat Israel itu nggak pernah kenal manusia, mana ulama, mana rakyat biasa, mana pejabat, mana orang biasa, mana orang soleh, mana orang salah. Malaikat nggak kenal mana ahli sejadah, mana haram jadah. Yang malaikat mau kenal dalam mencabut nyawa cuma 2. Apa? Husnul khatimah, su'ul khatimah. Jadi ayo, mumpung kita masih ada di dunia, ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri, karena Allah punya rencana yang luar biasa untuk kita umat Islam. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya atas dasar mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, sekaligus menyambut kelahiran baginda Nabi, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut aktif dalam rangka berwakaf mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi, yaitu wakaf Al-Quran. Ayo Bapak Ibu, baginda Nabi mengajarkan khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang tetap belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita malam hari ini sebagai para sahabat-sahabat Al-Quran, di mana baginda Nabi berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran Bapak Ibu. Sungguh Al-Quran yang kita baca nanti akan datang memberikan pertolongan kepada para sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran bukan cuma 1. Sahabat Al-Quran ada 3. Pertama, mentali Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu, tidak ada agama manapun di dunia ini kecuali Islam yang dalam ajarannya mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan perbuatan baik, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Tidak ada agama manapun di dunia ini kecuali Islam yang mengajarkan membantu orang lain untuk berbuat baik, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri.
Bapak Ibu, saya minta maaf. Mungkin saja, ini mungkin ya. Walaupun keyakinan saya insya Allah orang ladang Tuhan ini semuanya aktif dan lancar membaca Al-Quran. Amin. Tapi mungkin saja di sekitaran kita, di tengah-tengah kita saat ini ada yang belum lancar membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran yang kita wakafkan dibaca dengan lancar malam hari ini, Pak, oleh para santri-santri pembaca Al-Qurannya, maka nama kita di hadapan Allah akan dikenal sebagai para pembaca Al-Quran. Itu yang pertama, sahabat Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Inilah amal yang cerdas, beramal dalam kecerdasan. Yang kedua, siapa yang kedua sahabat Al-Quran? Yang kedua, man hifzul Quran. Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qurannya. Ini sahabat Al-Quran. Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Mungkin saja di usia kita yang sekarang ini, menghafal Al-Quran bukan lagi sesuatu yang mudah. Betul. Tapi kalau memang sudah rezeki kita malam hari ini, dari sekian banyak Al-Quran yang kita wakafkan malam hari ini, ternyata salah satunya dipakai para santri-santri Quran untuk menghafal Al-Qurannya, maka nama kita di hadapan para malaikat Allah akan dikenal sebagai keluarganya Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qurannya. Dan yang ketiga, siapa sahabat Al-Quran yang ketiga? Man uhiyal Quran. Mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Bapak Ibu, ketika Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, maka Al-Quran akan membawa kita masuk, menuntun kita masuk ke dalam surga. Tapi ketika Al-Quran kita jadikan sebagai makmum kita dalam kehidupan, maka Al-Quran pula lah yang akan mendorong kita masuk ke dalam neraka. Sekarang saya tanya, kita ini makmum Al-Quran atau imam Al-Quran? Al-Quran kita jadikan sebagai makmum atau imam? Al-Quran kita jadikan sebagai imam atau makmum? Kalau memang benar Al-Quran kita jadikan sebagai imam, maka ketika Al-Quran memerintahkan pergi ke barat, kita wajib untuk pergi ke barat. Al-Quran menyuruh kita untuk memakmurkan masjid, maka tugas kita untuk memakmurkan masjid. Al-Quran memerintahkan kita untuk menghidupkan sholat berjamaah, maka kita wajib untuk menghidupkan sholat berjamaah. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, maka kita juga ikut untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Kenapa? Kita sudah komitmen menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Kesimpulan kita untuk kita bawa pulang di malam peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai keimanan. Baginda Nabi dalam berdakwah 13 tahun dia berdakwah untuk meninggikan kalimat tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jaga iman kita baik-baik, tapi tolong jangan egois sebagai orang tua. Jangan peduli kepada diri kita sendiri. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita, Bapak Ibu sendiri. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah, nak, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati ya nak ya. Masa silakan berganti, tapi keyakinan masa silakan berubah, tapi keyakinan jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang sebagai hari ini sebagai pertanda di peringatan Maulid ini. Allah akan kumpulkan kita di dalam surganya Allah, dan Allah akan kenal kita semua sebagai para pecinta-pecinta Al-Quranul Karim. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama kami hadir di ladang tua 2 malam hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.